nggak cuma cowok doang loh yang muncrat, cewek juga bisa muncrat. Nah, biasanya ini disebut dengan squirting. Apa sih squirting itu? Hai gengs, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Janova. Buat kamu yang baru pertama kali tahu tentang channel YouTube ini, jadi di sini aku akan membahas tentang edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Nah, jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, jadi kamu nggak akan ketinggalan update-update terbaru tentang edukasi kesehatan reproduksi ataupun kesehatan seksual yang ada di channel YouTube ini. 5 mitos squirting yang salah. Nah, mungkin dari beberapa kita belum tahu nih apa sih sebenarnya squirting ini. Jadi, squirting adalah keluarnya cairan dari saluran kencing atau saluran kemih pada wanita, atau bentuk lain dari ejakulasi wanita. Jadi, nggak cuma cowok doang nih yang ejakulasi, cewek juga bisa ejakulasi. Nah, kesalahan yang pertama adalah banyak yang percaya bahwa semua wanita bisa mengalami squirting. Faktanya, tidak semua wanita bisa mengalami squirting loh. Nah, berdasarkan sebuah penelitian yang melibatkan 300 wanita, hanya sekitar 7 orang saja yang bisa mengalami ejakulasi ketika sedang orgasme. Nah, sebenarnya semua wanita itu berejakulasi, tapi hanya beberapa saja yang menyadari bahwa dirinya berejakulasi, dan beberapa di antaranya juga tidak selalu mengeluarkan cairan. Nah, maka dari itu mungkin beberapa yang menyadari itu karena adanya pengeluaran cairan yang tadi ini atau yang disebut dengan squirting. Tapi pada wanita yang tidak mengeluarkan cairan, mereka merasa bahwa dirinya mungkin tidak squirting, padahal sebenarnya mereka juga mengalami squirting ini. Nah, kesalahan yang kedua adalah banyak orang mengira bahwa squirting ini sama dengan air pipis atau air kencing. Padahal kenyataannya squirting dan urin atau pipis merupakan dua hal yang berbeda. Karena pada cairan squirting ini ditemukan bahwa di dalamnya terdapat kandungan yang mirip dengan air mani yang ada pada pria. Sementara pada urin atau air kencing tidak ada kandungan yang mirip dengan air mani pada pria ini. Jadi, squirting dan air kencing atau urin merupakan hal yang berbeda. Ya, walaupun ketika squirting terjadi atau keluar ejakulasi wanita ini seringkali bercampur dengan urin, tapi tetap saja kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Kesalahan yang ketiga adalah selalu squirting saat orgasme. Nah, seperti seringkali aku bilang bahwa setiap wanita itu unik, jadi kita nggak bisa samaratakan nih satu wanita dengan wanita yang lainnya. Untuk terjadinya squirting ataupun mungkin orgasme itu bergantung dari posisi atau gaya saat berhubungan intim, rangsangan seksual, serta emosi ketika sedang berhubungan intim yang juga menjadi pemicu terjadinya squirting. Yang keempat adalah banyak yang tertipu dengan adegan-adegan di film porno atau adegan porno bahwa cairan squirting adalah cairan yang keluar dengan jumlah yang banyak yang bahkan bisa membanjiri tempat tidur atau tempat mereka melakukan hubungan intim. Nyatanya, cairan squirting hanyalah berjumlah sedikit. Nah, menurut Beverly Whipple, seorang ahli seks dan penulis The Original G-Spot, menyatakan bahwa jumlah cairan squirting yang dikeluarkan seorang wanita mungkin hanya sekitar setengah cangkir kopi. Jadi ya nggak sesuai dengan bayangan kebanyakan orang atau seperti yang terlihat di adegan-adegan film porno atau adegan porno tadi. Jadi memang hanya ya bisa dibilang cukup sedikit. Dan kemudian yang kelima, banyak yang percaya bahwa untuk terjadinya squirting ini harus dengan stimulasi di bagian G-spot wanita. Nyatanya, tidak semua wanita seperti itu. Jadi ada juga wanita yang bisa melakukan squirting hanya dengan rangsangan pada area klitorisnya. Nah, itu dia 5 kesalahpahaman terkait squirting. Nah, yang perlu kamu ketahui, squirting bukanlah tolak ukur kepuasan seksual pada wanita. Nyatanya, squirting atau tidaknya wanita ketika sedang melakukan hubungan intim atau hubungan seksual tidak menentukan kepuasan seks mereka atau para wanita. Squirting adalah reaksi alam bawah sadar yang dipicu oleh rangsangan yang dilakukan secara intens. Nah, reaksi ini tidak bisa kita kendalikan dan perkirakan kapan akan terjadi atau kapan akan muncul. Jadi, seorang wanita tetap bisa puas walaupun tidak mengalami squirting. Nah, untuk kamu yang sudah pernah melakukan hubungan intim atau hubungan seksual, atau bagi para suami atau yang sudah menikah,
Jangan sampai karena pasangan kamu tidak squirting, kamu akan merasa pasangan kamu tidak puas atau performance kamu kurang. Jadi kamu bisa langsung tanyakan kepada pasangan apakah pasangan merasa puas ataukah tidak dengan cara berkomunikasi. Jangan hanya patokan dari squirting tidaknya seorang wanita. Oke, semoga bermanfaat.